Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam perumusan Pancasila. PPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta berkonsultasi dengan 4 tokoh pemuka Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Teuku Muhammad Hasan. Konsultasi itu dimaksud untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan itu mengenai sila pertama Pancasila yang berbunyi, ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal itu perlu dibahas karena tokoh-tokoh Indonesia Timur merasa keberatan, bahkan mengancam akan mendirikan negara Indonesia Timur. Menurut mereka, dengan rumusan itu seolah-olah Pancasila hanya mengatur satu golongan saja dari bangsa Indonesia. Golongan lain tidak mendapat tempat, padahal Indonesia terdiri atas berbagai macam golongan, suku, bangsa, dan agama. Demi menjaga keutuhan serta keberagaman komponen bangsa dan negara, maka dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, bunyi sila pertama Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, rapat pleno PPKI berjalan lancar. Pembahasan rancangan pembukaan UUD 1945 berhasil dibahas. Dari uraian tersebut dapat diambil suatu pelajaran bahwa para tokoh perumus Piagam Jakarta telah menunjukkan jiwa besar dan semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sikap yang perlu kita teladani dari para tokoh tersebut antara lain menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama. Kita ulangi sekali lagi ya, sikap yang perlu kita teladani dari para tokoh perumus UUD 1945 antara lain menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, dan melaksanakan keputusan bersama. Peranan warga Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. 2. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengembangkan semangat kekeluargaan. 4. Menghindari adanya pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Arti penting persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan mengandung arti bersatunya beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Persatuan Indonesia memiliki arti persatuan seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang majemuk berupa satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. B. Prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia adalah suatu prinsip mencintai bangsa Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.
C. Prinsip kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam sekitar. D. Prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara mengandung makna kedudukan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. E. Prinsip persatuan pembangunan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan dalam negara Indonesia dalam menuju masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Jika nilai-nilai persatuan tidak dijaga di dalam masyarakat, akan terjadi hal-hal yang tidak aman seperti berikut. Terjadi permusuhan di masyarakat, tidak adanya kerjasama antar sesama warga masyarakat, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, dan masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Hal-hal yang kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Hidup rukun dengan warga masyarakat, menyelesaikan masalah sosial dengan bermusyawarah, gotong royong dalam membangun lingkungan, bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.